Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemuda, para subscriber, khususnya pemuda Desa Speed. Tentunya pada malam hari ini kembali bersama kami di podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Speed. Dan pada malam hari ini adalah hal yang baru, karena ini adalah program terbaru dari podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Speed, yang tentunya program ini yang diberi nama Kopi atau Ngopi, ngobrol perihal Islam. Tentunya saya tidak sendiri, saya punya partner, saya punya rekan yang akan menemani saya di program Kopi ini atau program Ngopi ini. Langsung saja, mungkin para subscriber penasaran dengan partner saya atau rekan saya pada malam hari ini bersama Ustadz Ramli Saldiman. Tepuk tangan untuk Ustadz Ramli Saldiman pada malam hari ini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya kita bersua di sini. Iya. Ini Jadi adalah sudah lama sekali iya, kita benar ketemu sekali. ini. Lama sekali. Kalau tidak salah kita sudah ngobrol-ngobrol perihal program ini hampir 3 bulan yang lalu. Saya teringat dulu kita ada program dulu ya, program apa namanya, kajian. Kajian, ya benar Itu sekali. mungkin yang terakhir saya nggak tahu jadwalnya, itu yang terakhir dulu saya nggak tahu. Nah itu kalau nggak salah sampai di tahun 2021 kalau nggak salah program kajian kita. Ya pemirsa, para subscriber kita ini adalah polesan ataupun nampak baru dari sebenarnya program yang sudah lama, yaitu kajian Karang Taruna, yang sekarang kita kembali untuk membuat sesuatu hal yang baru. Kita mengikuti zaman yang sekarang tentunya media sosial ini sangat luar biasa. Bagaimana Pak Ustadz, setuju? Betul, saya setuju sekali. Karena Setuju, dakwah ya? itu memang tidak terbatas ya. Jadi media itu sangat penting untuk dakwah, medan dakwah sekarang. Benar ya. sekali. Iya. Ya, di sini kita akan berbincang Ustadz terkait dengan tentunya agama ya, yang sangat-sangat sensitif sebenarnya, tapi kan kita tidak membahas perihal agama yang sangat ekstrim. Kita di sini sesuai dengan agama kita, agama Islam, yaitu agama yang damai. Jadi kita jangan terlalu ekstrim ya, santai saja sambil kita ngopi, sambil kita berbincang. Saya dengar-dengar juga Pak Ustadz ini di beberapa hari yang lalu bahwa Pak Ustadz ini sudah mengeluarkan buku, sudah membuat buku. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Cuma biasa. belum terbit saja. Belum terbit. Belum ada ISBN-nya, jadi belum berani lah. Bukan belum berani sih. Artinya masih dalam proses renovasi untuk perbaikan dulu. Perbaikan. Jadi saya butuh perbaikan supaya lebih akurat lagi. Supaya lebih bagus lagi, supaya lebih baik lagi. Artinya referensinya juga harus lebih maksimal, harus lebih mantap, sehingga nanti ketika sudah terbit luar biasa. Mudah-mudahan cepat ya. Amin. Kira-kira di buku itu judulnya apa Pak Ustadz? Judul itu. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya nih. Ini sebenarnya perlu kita tahu ini soalnya ini. Iya, ini sebenarnya buku ini sudah lama sekali saya berniat untuk menulis ya, tentang masalah tauhid tentunya. Ini fokusnya kepada masalah tauhid. Kebetulan ini waktu saya masih di Malaysia dulu. Oh, pernah di Malaysia? Pernah juga di Malaysia? Ngapain di Malaysia Pak Ustadz? Iya. Ini perlu kita tahu ini. Ini baru soalnya. Sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Saya diutus untuk menjadi pengajar ke Malaysia. Dan saya 4 orang dari Ma'had Anjani, kemudian ada teman juga dari Kediri, Islahuddin Kediri, 3 orang. Dan ya bisa dikatakan saya paling lama di Malaysia. Paling lama. Sampai 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Tapi tidak terasa lah, Malaysia itu karena sering bolak-balik, 2 kali setahun bolak-balik, jadi tidak terasa, kayak keselong lah. Kayak keselong, gitu. Luar biasa. Saking seringnya bolak-balik ya. Jadi kalau nggak salah itu di tahun terakhir saya berpikir sepertinya penting untuk menulis ilmu dalam masalah tauhid, karena saya lihat jarang sekali ada orang yang betul-betul fokus dalam membahas ilmu tauhid.
kebanyakan orang fokusnya ke ilmu fikih. Iya, banyak kalau ilmu fikih. Iya, kalau ilmu fikih banyak sekali. Saya lihat juga teman-teman di Ma'had itu banyak menulis tentang fikih dalam bab haid, bab faraid itu. Kalau dalam bab tauhid ini jarang sekali. Jarang. Gitu. Jadi saya terfikir untuk menulis kitab ini. Jadi saya coba-coba mulai sejak di tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. 2018. Oh, Pak Ustadz memulai untuk mencoba mengulik buku ini yang sekarang sudah tahun 2023 akhir mau masuk 2024. Dari jangka 2018 sampai sekarang baru akhirnya bisa terkumpul. Karena ya namanya kita referensi saya kurang, artinya kitab-kitab yang saya punya kurang, artinya saya butuh referensi yang lebih banyak lagi. Artinya saya cari-cari referensi dulu dan alhamdulillah di akhir 2022 kalau nggak salah itu baru rangkum semuanya. 2022. Itu saya beri judul itu I'anatul Murid fi Ma'rifati Ilmi Tauhid ya. Yang artinya membantu para penuntut untuk dalam memahami ilmu tauhid. Yang membantu para penuntut ilmu, berarti para pelajar. Para pelajar untuk memahami ilmu tauhid. Untuk memahami ilmu tauhid. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa banyak sekali teman-teman yang pengetahuannya bisa dikatakan masih kurang ya, masih minim di dalam ilmu tauhid. Jadi saya membuat ini bukan sebenarnya untuk mereka saja tapi untuk pembelajaran untuk saya sendiri juga. Artinya untuk bisa lebih mendalami lagi di dalam masalah ilmu tauhid ini. Begitu kira-kira dulu ya. Luar biasa ya. Digarap mulai dari tahun 2018 pemirsa sampai di tahun 2023 alhamdulillah akhirnya referensi itu pun masih kurang ya. Dirasa masih kurang referensinya tapi alhamdulillah lah di tahun 2023 ini mudah-mudahan buku yang dikarang oleh beliau oleh Pak Ustadz bisa lebih cepat untuk terbit. Kita bisa baca sama-sama pemirsa. Insyaallah. Tapi itu semuanya full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Berarti kita perlu penerjemah ya, translator. Nanti kita perlu translator Ustaz. Kalau begitu kalau saya pengen baca ini saya perlu ketemu sama Pak Ustadz dulu ini ya, yang menerjemahkan kita. Nanti kita sambil santai-santai sambil ngopi seperti ini insyaallah. Ya, berarti kalau dia pakai bahasa Arab tulisannya Pak Ustadz. Kita tahulah ya para pelajar, ya kita tahulah ya para pelajar. Lalu bagaimana para pelajar ini akan belajar atau mempelajari isi kitab tersebut kalau tidak tahu bahasa Arab kan begitu? Iya betul. Memang ini saya peruntukkan untuk pelajar agama ya. Artinya ada juga salah seorang tuan guru yang menyarankan saya untuk menerjemahkan kitab ini. Memang itu ide yang bagus ya. Cuma memang ini awalnya dulu saya buat dalam bentuk bahasa Arab supaya orang belajar bahasa Arab itu ada rasa terpancing untuk belajar bahasa Arab. Karena saya pikir belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu sharaf tentunya untuk mendalami terlebih khusus kitab saya ini ya. Kitab tauhid ini. Dari perlu kita belajar nahwu sharaf. Perlu belajar ilmu nahwu sharaf yang paling minimal itu ya nahwu sharaf untuk mengetahui mengetahui bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab tersendiri. Jadi untuk mendalaminya tentu harus paham dulu nahwu sharaf itu. Nah, itu dia PR kita ini. Jadi kalau santri-santri ya kita tahu lah santri-santri itu kan belajar nahwu sharaf dari sanawiyah, dari aliyah itu alhamdulillah saya rasa itu banyak santri yang paham dalam ilmu nahwu sharaf dan insyaallah bisa membaca. Supaya ada ketertarikan juga dalam bahasa Arab. Untuk mempelajari bahasa Arab juga. Mempelajari bahasa Arab. Ya benar. Oke, kalau begitu para pelajar, para santri, ingat kalau mau tahu isi kitab dari Pak Ustadz kita, tentunya pelajari dulu nahwu sharaf. Minimal itu ya. Ya, itu rumusnya, oke. Kalau begitu saya juga harus belajar ini nahwu sharaf. Itu rumusnya sehingga kita nanti bisa baca sama-sama. Atau kalau yang sudah agak-agak wabil khusus orang-orang tua, tunggu aja terbitan bahasa Indonesianya supaya bisa dipelajari. Tidak apa-apa nanti sambil jalan, sambil kita kaji, kemudian itu kan bisa diterjemahkan langsung. Benar. Tidak masalah sih. Oke, itu yang sangat bagus sekali dan luar biasa karangannya. Lalu sekarang saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan judul kitab yang karya ilmiah lah ya kita katakan karya ilmiah yang diberikan judul ini tentang tauhid ya. Untuk para pelajar bagaimana membantu para pelajar untuk bagaimana memahami dalam ilmu tauhid. Sederhana
pertanyaan saya, Iya. ilmu tauhid itu ilmu apa Pak Ustadz? Yang mempelajari tentang apa? Iya, betul ya. Ini Itu memang perlu. penting ya. Untuk sebelum kita lebih jauh membahas tentang tauhid, tentu kita harus tahu dulu Iya. ilmu tauhid itu apa, Iya. gitu. Jangan asal kita membahas tauhid panjang Tauhid, lebar tapi kita tidak tahu tauhid itu apa. Tauhid itu apa. Iya. Kita tidak ada dasar Iya. jadinya ini. Jadi sebenarnya tauhid itu kalau Imam Bajuri rahimahullahu taala mengatakan sederhananya ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana ifradul ma'bud, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Mengesahkan taala Allah. dengan ibadah, disertai kita mengesahkan Allah, meyakini Allah bahwa Allah itu Maha Esa baik dari segi zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Dari segi zatnya kita harus mengakui bahwa Allah itu Maha Esa. Dari segi sifatnya juga kita harus mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian dari segi af'al perbuatannya kita juga harus yakini bahwa Allah itu Maha Esa. Maha Esa. Jadi ini yang perlu dipahami di dalam ilmu tauhid itu, yang akan kita pelajari, yang akan dipelajari di dalam ilmu tauhid ini. Makanya di dalam ilmu tauhid itu Pak Rizwan, di antara babnya itu adalah masalah ilahiyat. Karena Ilahiyat. secara umumnya Iya, ilmu iya. tauhid itu membahas pertama tentang ilahiyat. Ini tentang ketuhanan. Ketuhanan. Jadi sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Dan kalau kita lihat sebenarnya tauhid ini terambil dari salah satu sifat wajib bagi Allah. Salah satu sifat Iya, wajib kan bagi sifat Allah. wajib bagi Allah 20. dulu kita pernah pelajari 20 kan, ya itu ya. 20 Iya. Dan salah satu daripada sifat wajib bagi Allah itu adalah wahdaniyat. Wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya esa, kalau Esa. begitu. Nah, dari sinilah terambil Tauhid. ilmu tauhid itu, tauhid esa satu. Artinya mengesahkan Allah, ini kembali kepada sifat Allah yang salah satu daripada sifat Allah yang 20 itu, yakni wahdaniyat. Wahdaniyat. Nah, ini pembahasan salah satu di dalam ilmu tauhid ya. Iya. Jadi ilmu tauhid itu penting ya, sangat penting. Sangat penting. Saya tadi sore saya membaca salah satu kitab ya, Min Mawatiniz Zalal fi Tafsir Ilmu Quran ya. Itu saya baca, Masya Allah, di sana ada tertulis perkataan daripada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa dulu pada zaman salafus soleh itu memang ilmu tauhid ini, apalagi lebih khususnya masalah takwil, itu tidak terlalu penting gitu ya. Ilmu tauhid ini. Tapi sekarang karena terlalu banyaknya kebidahan terjadi, ekstrim, kebid'ahan, ini bid'ah itu bid'ah terjadi, perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh umat Islam saat sekarang ini kita lihat banyak sekali. Makanya kata beliau penting sekarang untuk belajar sekarang, ilmu ya. tauhid. Gitu ya. Oke, terkait Ya, tadi terlalu yang panjang ya yang tadi, ekstrim. Enggak apa-apa. Ini saya rasa setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, Iya. saya rasa ilmu saya ini perlu untuk digali lagi. Kita masih sama-sama belajar, perlu ya. belajar lagi ya. Insyaallah. Rekan-rekan, teman-temanku sekalian, kita perlu belajar lagi. Iya. Tentunya yang tadi disampaikan juga, sekarang itu terlalu banyak yang mengejas kita bahwa ini tidak boleh, ini Iya, bid'ah, itu itu bid'ah, tidak boleh, itu tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah. Iya. Nah, untuk saat ini, pada era globalisasi ini, pada era modern ini, kalau bahasa kerennya digitalisasi, Iya. ya, digitalisasi ini, maka penting bagi kita untuk kembali, tidak hanya belajar melalui media sosial, tidak hanya belajar melalui YouTube, tentunya kita cari gurunya, kan Iya, begitu. betul. Tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Berarti segala sesuatu yang tadi dikatakan ada perbuatan, ya, Iya. ibadah kita dan lain sebagainya, perkataan, Sifatnya. yang ada dalam tauhid ini, berarti itu tidak boleh semata-mata untuk sesuatu hal yang lain. Iya. Begitu. Pure asli bahwa itu kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Memang seperti itu ya. Sering soalnya kita mengesahkan Allah hanya sekedar dari zatnya saja. Iya. Tapi dari segi af'alnya itu seringkali kita tidak mengesahkan Allah ya. Lupa diri kalau Lupa mungkin diri. ya, lupa diri. Itu saya satu baca cerita, kalau boleh cerita ya. Silakan. Saya baca cerita di kitab Nurul Zolam ya. Itu sering sekali saya cerita itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika sakit gigi ya. Iya. Awal sakit gigi Nabi Musa, kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta obat ya. Artinya pertama kali dia langsung minta kepada Allah. Langsung minta. Akhirnya Allah kasih obatnya.
Nabi Musa, obat gigi sakit gigimu itu apa namanya? Rumput. Rumput. Ya, ambil rumput yang itu. Artinya ada rumput ya, hasis ya, rumput. Kemudian diambil oleh Nabi Musa, kemudian ditaruhkan di giginya, langsung sembuh seketika. Jarak beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Nah, kembali giginya kambuh kan? Kambuh lagi. Kemudian dia tidak pernah minta ke Allah. Dia langsung cari rumput itu. Karena dulu dia ingatnya bahwa Allah rumput itulah yang menyembuhkan. Akhirnya dia cari rumput itu, kemudian diletakkan di giginya, langsung bukan kambuh, malah tambah semakin sakit. Jadi kemudian Nabi Musa itu mengadu ke Allah, ya Allah, kenapa gigi saya tambah parah. Sakit, padahal obat yang saya gunakan sekarang ini itu adalah obat yang dulu engkau kasih petunjuk kepada saya. Apa kata Allah? Kalau dulu engkau mintanya ke saya, engkau minta obatnya ke saya, jadikan saya yang maha mengobati. Yang perbuatan yang mengobati itu kan saya, bukan rumput itu ya. Jadi kalau yang sekarang engkau mintanya ke rumput, bukan ke saya. Kalau dulu kamu mintanya ke saya, bukan ke rumput. Jadi yang menyembuhkan itu aku, bukan rumput. Begitu. Jadi mengesahkan Allah itu tidak hanya dari segi zat ya, tapi dari segi sifatnya juga, plus dari segi af'al perbuatannya. Jadi itu yang dibahas di dalam ilmu tauhid itu sendiri, Pak Zuan ya. Oke. Tadi semata-mata karena Allah ya. Tadi saja Nabi Isa ya, Nabi Musa meminta kepada Allah bahwa apa obat sakit gigi, yaitu rumput. Selama beberapa bulan lagi kambuh lagi, dan beliau tidak meminta lagi kepada Allah bahwa sudah tahu bahwa ini rumput yang sudah menyembuhkan, yang sudah menyembuhkan saya. Di sana terbersitlah karena rumput itu yang menyembuhkan gigi. Makanya di kambuhnya itu ditambah lagi sakitnya. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Ini sangat perlu kita pelajari ternyata tauhid ini. Pak Ustadz, pertanyaan saya selanjutnya Pak Ustadz, masih perihal tauhid ini. Ini sangat saya tergelitik ini. Sangat tergelitik ini untuk kita tahu lebih dalam lagi tentang tauhid. Mungkin juga teman-teman di luar sana kurang ataupun pernah mungkin mendengar tentang tauhid tapi tidak pernah mempelajarinya lebih dalam lagi tentang tauhid. Kira-kira yang sekarang kita tahulah ya, yang sekarang ini luar biasa. Kadang-kadang kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar-benar benar, dan mana agama. Yang sesuai dengan agama. Kita tahu sekarang banyak sekali Pak Ustadz ya, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, orang-orang yang menyampaikan kebaikan, dan itu semuanya pada dasarnya baik. Tapi sekarang bagaimana untuk supaya kita benar-benar kuat, iman kita benar-benar kuat, taat, sehingga kita tetap berpegang teguh kepada tauhid ini. Langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk memperkuat lagi lagi diri kita, ketauhidan kita itu bagaimana caranya Pak Ustadz, supaya kita bisa kuat benar-benar. Iya, sebenarnya saya teringat ungkapan seorang ulama ya, 1 bulan yang lalu saya mengikuti seminar tentang tafsir. Beliau mengatakan begini ya, musibah terbesar pada zaman ini adalah kita berbicara tanpa mengetahui ilmunya terlebih dahulu ya. Jadi kita hanya sebatas berbicara, menyampaikan tanpa kita mengetahui ilmunya. Ini mungkin sangat terjadi pada zaman kita sekarang ini. Maka langkah kita untuk mempertebal ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus melalui jalur yang benar ya. Artinya kita tidak hanya belajar sebatas belajar, banyak sekarang kita ini belajar dari YouTube. Benar, banyak sekali. Yang tidak tahu sumbernya. Sumbernya dari mana kita tidak tahu, asal kita mendengarkan saja dan tonton. Gitu ya. Itu sebabnya para ulama kita, guru-guru kita sering menekankan untuk talaki istilahnya. Itu adalah talaki. Artinya langsung berhadapan dengan guru. Artinya ketika kita menerima ilmu itu kita betul-betul bertatapan muka dengan guru. Lantas apakah kemudian kita tidak boleh belajar dari YouTube begitu dari internet? Sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma kita harus filter ya.
Iya. Jadi untuk mempertebal ketauhidan kita ya sebenarnya harus belajar, cuma belajarnya itu harus sesuai. Karena di YouTube saya lihat juga banyak orang yang membahas tentang tauhid. Iya, benar. Cuma benar tidak sesuai dengan tauhid yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena kalau di dalam tauhid itu ya ada imam-imam kita juga masalahnya. Ada imam. Iya. Jadi itu kan beda. Entar dulu Pak Ustadz. Iya, iya. Di tauhid tadi Pak Ustadz bilang ada imam. Iya, betul. Di fikih kita juga punya Imam juga. Apakah ada panutan ini kita. beda atau sama? Iya. Itu sebenarnya beda ya. Beda. Jadi di dalam ilmu di dalam ilmu fikih kita mengenal imam kita yang menjadi rujukan kita yang muktabarah itu kan ada 4 ya. Yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau di dalam ilmu tauhid itu ada 2 imam yang masyhur ya, yang terkenal di dalam ilmu tauhid yang menjadi rujukan kita, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini yang jadi panutan kita di dalam ilmu tauhid. Tapi sebagian ulama juga menambahkan yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini mazhabnya mazhab Syafi'i sebenarnya. Iya, mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan mazhab Syafi'i, sebagian ulama mengatakan mazhab Maliki, sebagian ulama lagi mengatakan mazhab Hanafi. Cuma terlepas dari mazhab beliau bahwa panutan kita di dalam ilmu tauhid itu ada 2 ini ya, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini yang menjadi panutan kita, yang gitu. menjadi relnya untuk tauhid. Di YouTube itu banyak orang yang mencela yang ini, yang 2. Yang 2. Padahal itu adalah itu relnya. Iya, relnya. Padahal yang dibahas itu kan ilmu tauhid. Itu yang maksud saya tadi. Jadi kita jangan sembarangan mengambil, sekalipun pembahasannya itu tentang tauhid. Baik. Iya, baik. Memang, ya. Tapi karena relnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh para guru-guru kita, ulama kita yang memang langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan langsung kita ambil gitu. Iya, jadi jangan kita langsung telan mentah-mentah begitu. Apa yang kita tonton di YouTube perlu kita filter juga. Iya. Jangan sembarangan begitu. Jadi ini cara mempertebal ketauhidan kita ya belajar ya. Belajar. Jangan berhenti belajar. Karena ilmu ini, keimanan, ketauhidan kita bisa ditambah melalui ilmu. Bil ilmi dengan ilmu ya. Oke. Bisa ngopi. Oh iya, santai saja. Iya, ngopi betul. Kita ngopi dulu, seruput kopi ya. Ya. Ini mungkin nanti akan lebih enak lagi. Bismillah. Oke. Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Luar biasa nikmat ya. Nikmat kopi. Iya. Yang membuat nikmat kopi ini? Iya, yang mengenyangkan kita inilah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghilangkan jangan bilang kita, kopi. Jangan bilang kopi ya. Itu tauhid. Itu tauhid. Ya, berarti yang membuat kita rasa haus kita hilang itu Allah, bukan kopi. Allah. Nah, ini berarti ini cuma perantara. Luar biasa. Ini penerapan tauhid. Kita sudah penerapan tauhid ini. Tauhid. Luar biasa. Oke. Terkait tadi berbeda ya. Imam yang ada di fikih dengan imam yang ada di tauhid. Kira-kira kenapa? Kita tahu ya yang 4 imam ini adalah mazhab yang luar biasa. Mazhab yang luar biasa sudah tidak diragukan lagi. Iya, betul. Kita mengikuti, kita menjadi panutan kita ya, mazhab. Kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i. Nah, apa tidak bisa mazhab Imam Syafi'i kita sebagai rujukan kita dalam bertauhid? Kenapa harus ada 2 imam lagi? Begitu kan? Betul. Kenapa? Dulu kalau Imam Syafi'i itu kan masuk ke dalam kategori salaf beliau. Seperti yang saya katakan tadi, salaf pada zaman salaf itu belum ada bid'ah-bid'ah yang muncul. Belum ada kebid'ah-bid'ahan yang terjadi. Jadi bid'ah-bid'ah ini muncul itu khalaf 300-400 tahun ke belakang. Kalau 300 itu masih dihitung salaf ya. Kalau 300 ke belakang itu sudah masuk khalaf. Artinya sudah banyak terjadi kebid'ahan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau masih hayat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki itu belum ada itu. Belum masih baik-baik saja lah umat ini belum se ekstrim, belum terkontaminasi. Terkontaminasi dengan kebid'ahan seperti itu. Jadi setelah 300 ke atas, ke belakang maksud saya, itu baru terjadi kebid'ahan ini. Maka muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu sebenarnya kalau di kitab saya juga ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya sehingga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dinobatkan sebagai imam rujukan tauhid, rujukan dalam ilmu tauhid.
Sebenarnya beliau itu awalnya, kalau saya cerita itu panjang. Beliau awalnya sebenarnya berguru kepada Imam Ali Al-Jubai. Imam Ali Al-Jubai. Imam Ali Al-Jubai ini beliau Mu'tazilah. Dalam ilmu tauhid itu kan ada juga aliran-aliran ya. Oh iya. Dalam ilmu tauhid itu ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah begitu ya. Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, awalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini beliau sebenarnya mengikuti daripada mazhab gurunya Imam Ali Al-Jubai. Tapi setelah beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diingatkan di dalam mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai ketiga kalinya ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, baru beliau sadar, oh ini Rasulullah, ini bicara supaya saya melepaskan mazhab Mu'tazilah ini. Iya, akhirnya beliau kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sampai beliau, kalau ceritanya sampai beliau naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan, saya melepaskan diri dari ideologi Mu'tazilah ini, seperti saya melepaskan baju saya ini. Di atas benar-benar sudah tidak ada lagi. Melepaskan diri pada saat itu. Iya. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya kalau kita lihat dari silsilahnya itu nyambung kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau itu nyambung ke silsilahnya ke sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya luar biasa ya. Jadi imam-imam kita ini sebenarnya sudah memang jadi panutan. Jadi tidak bisa kita ikuti Imam Syafi'i dalam masalah ini, karena memang sering juga mengatakan, kenapa kita tidak langsung saja kepada Rasulullah. Nah, itu dia. Jadi zaman dulu itu kayak perkataan Imam Ibnu Hajar, zaman dulu itu, zaman salaf itu seperti yang saya sampaikan tadi, belum ada itu. Belum ada. Jadi munculnya perkara-perkara bid'ah ya, zaman-zaman khalaf ya, zaman-zaman yang 400, 500 dan sampai kita yang sekarang ini. Artinya muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, muncullah Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Begitu ya. Berarti itu yang mengcover ya. Dalam karena kenapa tidak ada pada eranya Imam Syafi'i, karena memang kualitas kuantitas keadaan umat pada saat itu memang tidak se ekstrim yang sekarang. Tidak ada bid'ahnya dan lain sebagainya. Sekarang saja yang kita sudah banyak bid'ah, sedikit-dikit bid'ah, berselawat bid'ah dan lain sebagainya. Lalu muncullah imam yang dua ini yang sebagai pengcover. Yang menjadi panutan kita dalam ilmu tauhid. Sebenarnya cuma yang jadi pertanyaan itu, kenapa harus dua kamu gitu? Kenapa harus dua? Kenapa ini jadi empat saja? Atau kenapa enggak satu? Atau kenapa enggak empat biar sama saja, ya? Fikih 4, sekarang di tauhid 4. Kenapa tidak 4? Kenapa harus dua? Kenapa tidak satu? Kenapa tidak satu ya? Fikih juga sebenarnya pertanyaannya, kenapa tidak satu saja begitu? Iya, kenapa tidak Imam Syafi'i saja, Imam Hambali saja kan gitu? Tauhid juga begitu kan? Cuma di dalam saya baca itu di dalam Adabul Ikhtilaf yang dikarang oleh siapa pengarangnya, Awamah kalau nggak salah itu, beliau mengatakan begini ya. Dulu juga pernah disampaikan kepada Imam Malik ya, oleh pengikut Imam Malik, wahai Imam, kenapa tidak kita jadikan saja Muwatta'mu ini, Muwatta' kalau karangan Imam Malik itu ada istilahnya Muwatta' ya, Muwatta' Imam Malik, yaitu kumpulan hadis tapi yang kayak fikih-fikihnya. Terus beliau mengatakan, ya saya tidak bisa kita pakai Muwatta' ini sebagai rujukan semua orang Islam yang ada di dunia ini, nggak bisa. Kenapa? Karena pemikiran orang yang di sini dengan orang yang di seberang sana itu berbeda. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh orang yang di luar Madinah, di luar Arab, atau misalkan di Indonesia, itu berbeda dengan apa yang dijumpai oleh orang yang di sini. Jadi tidak bisa kita jadikan Muwatta' ini sebagai rujukan semata begitu. Jadi harus harus yang lain-lain juga. Artinya itu sebabnya muncul Imam Syafi'i. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita itu hebat. Artinya bisa memilihkan mazhab yang yang cocok lah, yang cocok kita di Indonesia. Coba kalau mazhab yang lain kan susah nanti. Sholat berjamaah itu fardu ain kan susah. Tidak bisa kita pergi ke sawah kan susah. Tidak bisa. Lalu bagaimana? Ini luar biasanya para ulama kita, bagaimana kearifan kebijaksanaan beliau-beliau. Artinya di dalam ilmu fikih juga, sekalipun 4 mazhab, begitu juga di dalam ilmu tauhid, sekalipun 2 menjadi panutan, itu sebenarnya sama saja.
Artinya 4 itu sebenarnya sama saja satu. Sama saja satu. Artinya iya, karena Imam Abu Hanifah itu kan punya murid namanya Imam Abul Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Syafi'i ini berguru kepada murid Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik juga guru daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi satu. Gitu. Jadi satu kesatuan jadinya ya. Iya. Satu kesatuan. Iya, jadi sama seperti siapa namanya dalam ilmu tauhid ini. Makanya saya sangat saya tersentuh dengan perkataan Jalaluddin Rumi ya. Begitu juga yang diambil perkataan beliau oleh John Hick lah kalau istilah kerennya itu ya. John Hick itu di dalam pluralisme itu bisa kita ambil lah, sekalipun ini pembahasan dalam pluralisme. Beliau mengatakan bahwa the light is different ya. Yeah. But the lamp has become different. Ya. The light is not different, the lamp has become different. Ya. Jadi cahaya itu satu, tidak berbeda. Cuma lampu saja yang berbeda-beda. Ya. Cahaya itu satu, lampu yang berbeda-beda. Artinya ada bahwa Philip. mazhab itu, ya ada Philip, paham, ada paham. itu. Oke. Lampu itu Ayo boleh Philip, saja masuk. berbeda-beda ya, tapi cahaya itu tetap satu. Cahaya tetap Makanya bisa boleh saja berbeda-beda mazhab, tapi tetap tujuan kita sama ya, satu yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi mazhab ini tidak boleh saling mencela. Begitu juga di dalam ilmu tauhid. Di kawasan kita di Asia ini mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau di bagian Irak kalau nggak salah itu mengikuti Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi yang pas bagi kita ya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Untuk kita yang di Asia. Iya, di Asia begitu ya. Oke. Ya, ini Kita boleh kita ngopi dulu ya. Ngopi dong. Masa enggak? Kita kan program kopi. Iya betul, supaya lebih rileks ya. Soalnya pertanyaannya ini agak-agak lemah ya. Agak Pertanyaan ini adalah Iya. agak-agak lemah. Iya. Jadi agak-agak biasa gitu. Luar biasa ya. Dari kita berbicara membahas tentang apa itu tauhid. Iya, Kemudian betul. ada imam yang kita ikuti terkait dengan tauhid. Ternyata juga tidak bisa disamakan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz kita, luar biasa. Cahaya itu satu, walaupun lampu itu berbeda-beda. Iya, betul. Ya, walaupun memang jalannya berbeda-beda, tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Artinya mazhab itu jangan ini dibawa ke pluralisme agama. Iya, jangan sampai. Ini jangan masalah sampai. mazhabnya. Artinya kita boleh bermazhab Hanafi. Kita boleh enggak pindah mazhab ini ke Syafi'i ke Hanafi? Ya monggo, enggak ada masalah gitu. Enggak ada masalah. Tapi ada enggak tempat kita belajar mazhab Hanafi di Indonesia? Kan susah kita cari nanti. Silakan cari ya. Kalau mau pindah mazhab, oke, silakan cari. Iya. Jangan ketika mau enak tidak ada diikat, terlalu terikat rasanya dengan mazhab Syafi'i, kemudian mau pindah. Iya, itu yang susah. Ya, itu yang susah. Jadi jangan pindah-pindah. Oke, kita tetap istiqomah. Jangan sampai nanti ini terlalu sulit nampaknya ini. Iya, saya betul, kehambari saja kalau gitu. Itu susah. Kalau di dalam agama itu Pak Rizwan disebut talfik ya. Talfik itu ya mencari hal-hal yang mudah di dalam mazhab. Itu memang dilarang ya. Artinya kalau mazhab Syafi'i ini berat, kita cari mazhab yang lain saja ya. Ini dilarang betul ya. Dalam agama itu dinamakan talfik ya, talfik mazhab. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena merasa di sini agak sulit kemudian mau pindah. Iya, betul. Berarti itu yang tidak diperbolehkan. Iya, tapi ulama ada enggak yang pindah? Ada sih sebenarnya. Ada. Banyak. Saya ada kitab di rumah itu Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Itu beliau terkadang mengambil mazhab ini, terkadang mengambil mazhab itu, terkadang mengikuti mazhab yang lain. Itu sah-sah saja, tapi karena beliau kan berdasarkan ilmu. Kalau kita kan enggak, main cocok-cocokan. Benar, kita main cocok-cocokan. Main mudah-mudahan ya. Dan juga mudah. beliau kan tahu ilmunya. Iya, tahu ilmunya. Nah, itu dia. Kalau di sini juga begitu. mau pindah tapi kan kita tidak tahu ilmunya. Tahu mazhab mau kita pindah ke Hambali tapi kita tidak tahu ilmu. Tahu ilmunya. Susah. Bagaimana prakteknya? Iya. Jadi mazhab Syafi'i saja belum tuntas kalau gitu. Oke. Jadi perlu kita pelajari. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita ya. Saya puas, saya merasa perlu untuk belajar untuk kedepannya. Semoga kita terus kita istiqomah untuk menjalankan program kita ini karena kita sudah partner. Kita sudah partner ya. Kita sudah partner ya, Ustaz. Kita sudah partner. Oke, untuk para
penonton podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Speed, ya. Kalau memang ini benar-benar penting, dan ini memang benar-benar penting, Iya, ya. betul. Bukan lagi kalau memang ini adalah sesuatu hal yang penting, seperti yang tadi disampaikan di awal podcast kita, bahwa ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama terkait dengan bagaimana kita bertauhid. Betul, Ya. betul. Maka dari itu, para penonton, para pemuda, wabil khusus pemuda kita yang berada di Desa Speed, mari ya, jika para orang tua kami, ibu bapak, saudara-saudari, kakak adik, para rekan-rekan pemuda, mari support channel kami ya, support program Ada kami like-nya, ada ya, like-nya. jangan lupa di like subscribe ya begitu. dan juga di komen. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya walaupun tidak terkait dengan ilmu Iya. tauhid, silahkan komen di kolom komentar. Iya. Bebas pertanyaannya, yang tentunya terkait dengan bagaimana mungkin di dalam ilmu fikih, Iya, terkait insyaallah. dengan bagaimana muamalah kita, bebas ya. Oke, bebas. Jadi nanti di episode kedua, selanjutnya, episode selanjutnya kita bisa bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber atau para teman-teman pemuda, wabil khusus pemuda Desa Speed ataupun ibu bapak kami yang ada di Desa Speed. Oke, Karena, terima kasih. Ya, tauhid ini juga Pak Rizwan itu tidak cukup ya kita bahasanya. Tidak cukup. Beberapa Tidak menit cukup, saja. tidak cukup kita Pembahasannya bahas. panjang. Ini baru ilahiyat sedikit saja kan Baru begitu susah ilahiyat. ya. Jadi Benar. masih panjang lagi Masih pembahasannya. Kalau cukup sampai hanya 30 menit itu baru mukaddimahnya. Baru mukadimah. Oke, ini Baru baru perkenalan saja, ya. pengantar. Oke, Pengantar ilmu ini tauhid. baru pengantar di episode yang Iya. pertama. Ini adalah pengantar. Masih banyak Besok lagi kita pembahasan. akan gali lagi Iya. bab per babnya. Iya, Mungkin insyaallah. begitu ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. kita tetap sehat ya, itu saja. Mudah-mudahan amin. Itu yang terpenting adalah sehat. Insya Karena Allah. sehat kita bisa bertemu, Ya, karena insya sehat Allah. kita bisa belajar lagi. Jangan karena sehat. Saya takut ini tadi ya, karena kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan ya, kenikmatan dan kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati kopi. Kopi dulu. Bismillah. Oke, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini, partner. Oke, ini partner saya. Kita akan kembali ke ke episode nanti selanjutnya. Kita akan bertemu, berjumpa, dan tentunya saya tidak akan gonta-ganti partner. Ini sudah partner saya ya, yang sudah saya. Iya, karena sudah lama juga. Iya, karena ini adalah angan-angan kita yang sudah lama, karena perlu kita berbicara, perlu kita berdiskusi, perlu kita mensyiarkan lah Iya. terkait dengan ilmu tauhid ini, karena ini benar-benar sangat penting. Saya rasa teman-teman di luar sana juga mungkin tidak terlalu fokus ya dengan hal-hal yang seperti ini, karena banyak sekali sekarang yang bisa yang bisa membuat terkontaminasi. Iya. Teman-teman bisa terkontaminasi secara pikirannya, mentang-mentang sudah menonton di YouTube, kemudian Betul, tidak betul. mau berguru seperti tadi, maka Betul. jangan lagi seperti itu. Boleh kita menonton, Boleh, tidak ada tapi masalah. disaring. Tetap Disaring. yang terpenting adalah kita bertatap muka, mencari gurunya yang memang benar-benar ahlinya, Iya, betul. sehingga kita tidak menjadi pemuda yang tersesat. Kata Habib Apalagi di dalam Ja'far. ilmu ini ya, masalah Iya. ini ya, betul. Kata Habib Ja'far ya, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak belum semua tentu agama bisa mengajarkan kebenaran. kebenaran. Yang benar hanya milik Allah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Iya. untuk Pak Ustadz, partner saya, dan terima kasih untuk para penonton setia podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Speed. Iya. Mari terus support kami ya, hidupkan kembali semangat kita sebagai semangat pemuda, hidupkan kembali semangat belajar kita sehingga kita menjadi pemuda-pemuda yang cerdas. Desa cerdas itu tergantung pemudanya. Jika pemudanya cerdas, maka desanya juga akan ikut cerdas. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.